والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan umur, juga diberikan kesehatan badan dan diberikan taufik hidayah sehingga kita sama-sama dapat berhadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya dari terus sekarang sampai akhir zaman. Kemudian kita meneruskan pelajaran kita, yaitu bacaan kitab Al-Jarhul Ma'ruf sampai halaman 4. Nah, masih pembicaraan muqaddimah fi fadilatil dzikri. Itu sampai kepada bacaan ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 baris 12 mulai di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa hasyarna fi sunnati amin. Dan bahwasanya lali itu pedang syaitan, maka sangat siksa bagi barang siapa jatuh atasnya. Jadi ujar ulama, lali itu lain, mengenai lali kita biasa kita dari kampung lali mengalilok itu lain. Lali masuk dalam kitab ini kada ingat lawan Allah Taala, kada ingat lawan Tuhan. Sampai beribadah kada ingat jalan Tuhan, menghilangkan hati. Apalagi di beribadah. Jadi maksud dari sini kada ingat lawan Allah Taala dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Maka bosnya lali itu pedang syaitan, pedang bersenjata syaitan. Maka sangat siksa bagi barang siapa yang jatuh atasnya. Jadi orang yang lali kada ingat Allah Taala dalam ibadah atau ibadah, maka itu mendapat siksa di dunia, mendapat siksa hatinya ada tenang, rezekinya macet, itu siksa di dalam dunia ya. Kalau di akhirat siksaannya yaitu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita disuruh ingat kepada Allah, terutama dia dalam ibadah, dalam sembahyang. Jangan kada ingat kita lawan Allah Taala. Kita mau bacaan dalam sembahyang dinyatakan pertolongan Allah. Kita mau bergerak, angkat takbir, angkat tangan, bangun takbir ihram, rukuk, iktidal, sujud. Duduk tahiyat awal dan akhir bertiras, dinyatakan terus menerus pertolongan Allah. Tidak ada ingat lain. Boleh katakan pertolongan Allah itu syaitan, gawian syaitan. Waktu sembahyang itu macam-macam diingatakannya, diingatakannya gawian, dinyatakannya bini lakiannya. Kalau binian dinyatakannya laki, anak, macam-macam. Itu pada lain gawian syaitan. Supaya sembahyang kita itu kada dari ibadahnya, kada mendapat pahala. Akhirnya yang lain terus waktu dalam sembahyang itu, boleh katakan pertolongan Allah. Mulai awal sampai akhir. Itu bujur-bujur menyembah Allah.
Karena ujar ulama tasawuf, hakikat Tuhan yang disembah, waktu kita menyembah apa yang kita ingatkan, itulah yang Tuhan disembah. Artinya, bila kita waktu sembahnya ingat lawan Allah, pertolongan Allah, berarti kita bujur menyembah Allah. Bila kita waktu sembahnya ingat lawan gawian aja, oleh karena hilang sampai salah gawian, karena kita gawian aja, berarti kita menyembah gawian. Betul, lawan gawian. Nah, waktu sembahyang ingat lawan anak aja. Nah, ingat anak saja. Nah, berarti menyembah anak bukan menyembah Allah. Nah, jadi tidak hanya ingatan lain, boleh tambah ingatan pertolongan Allah. Awal kita membaca mulai belajar tentang kita sudah terlihat. Baca dari wajah, mengatakan tolong Allah. Tuntung baca Fatihah, baca wajah, baca Fatihah, ingat Quran, Allah. Tuntung orang baca Fatihah, baca surat, ingat Quran, terus menangis, mengingatkan tolong Allah. Nah itu bujur-bujur, berarti orang itu menyembah Allah. Karena bujur orang tasawuf, hakikat Tuhan yang disembah. Waktu kita menyembah, apa yang kita ingatkan? Itulah kita Tuhan yang disembah. Nah, jalali di sini maksudnya kehadiran Allah Taala di luar dalam ibadah atau di luar ibadah. Maka barang siapa maka sangat siksa. Maka bahwasanya lali itu pada syaitan dan sangat siksa bagi orang barang siapa jatuh atasnya lali tadi. Maka takuti olehmu daripada lali. Tadi bahasa kita kampung lalih sudah kita bertobat mengalilo Tuhan. Nah, ketuaan mengalilo. Biasanya baik orang mengalilo itu ada penyampaian. Nah, sudah Tuhannya lalih garis milik mengalilo. Aman kada berdaya bukan aja biar. Ayo jangan sembayangan ada sehat. Sudah Tuhan kan mengalilo. Maka mengalilo ini dengan pada sabar akan keluar dengan Tuhan aja ngarep keluar. Kayaknya Tuhan aja samanya nyari kayaknya. Bayar apa kami bebarengan mana kan? Orang mengalilo, kanakan memang kamu dikasih lainnya. Anyar makan, nggak makan bulan. Nah, pada di mandi katanya, besok kada berbaju lagi baik. Nah, mengalilo kayak apa kayak. Nah, jadi bila orang ada banyak boleh lagi antum Tuhannya mengalilo. Apa tadi mengalilo? Nah, ya, baru mengalilo. Mengalihkan orang, mengalihkan buah. Baik anak buahnya, nama penelitian mengalilo. Usianya moyang mengalilo, lalu kena. Kelihatakannya, iya. Nah itu malah di bahasa kampung maksudnya di dalam kitab sini adalah lari kalimat Allah Ta'ala dalam ibadah atau di luar ibadah. Maka takut olehmu daripada lali, maka bahwasanya jadi daripada lali 9 perkara yang menyebabkan menjadi orang lali kalimat Allah Ta'ala itu ada 9 perkara ujar ulama tasawuf. Kasih akan kemuliaan. Nah kalau di murid yang pertama, yang pertama kasih akan kemuliaan, artinya menyukai, mencintai akan kemuliaan. Ini maksudnya kemuliaan dirinya. Bila yang tujuh kemuliaan dirinya, berarti ada jalan Tuhan. Otomatis. Nah, cari-cari supaya dimuliakan orang, dicari-cari dekat. Nah, berarti itu anak memulia dirinya. Nah, bila anak memuliakan dirinya, berarti ada ikat lawan ada kalimat lawan Allah. Yang pertama menyebabkan orang lari dari Tuhan. Nah, kasih atau mencintai akan kemuliaan. Itu yang pertama. Dan kasih akan harta. Kasih artinya mencintai akan harta. Nah, harta di sini tulisannya harta, tapi kita sini berarti harta. Nah, ini bahasa orang Bali, harta maksudnya
Nah, cinta benar lawan harta. Artinya cinta lawan harta. Nah, berarti otomatis ada cinta lawan ada ingat lawan lawan harta itu. Karena cinta benar hatinya lawan harta. Otomatis hatinya ada ingat lawan Allah. Ujar Allah dalam Al-Quran, "Qulullah dzikran katsiran." Ingatlah, oleh kamu akan dapat akan ingatan yang banyak. Nah, Tuhan menyuruh banyak ingat Allah, banyak berzikir di muka, banyak ingat di hati lawan Allah. Allah menyuruh. Nah, sembahyang termasuk ingat lawan Allah, berzikir termasuk lawan Allah, membaca Quran termasuk ingat Allah. Karena Quran itu kalam Allah, perkataan Allah. Dan kasih akan kaya, dan kasih akan kaya artinya mencintai kekayaan. Nah, mencintai kekayaan otomatis bilangnya mencintai kekayaan berarti orang itu lari. Nah, kada ingat lawan Allah Ta'ala. Aturannya lah orang yang diberi ilmu makrifat tuh makin disugihakan, makin ingat Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kesini kan bagi nyukihnya Nabi Rasul Nabi Sulaiman, tapi tetap hadis itu ingat Allah Ta'ala. Adalah ingatan kasugihan. Menurut riwayat, harta Nabi Musa dan Nabi Sulaiman itu beberapa budak simpan tempat menyimpan itu beberapa budak sampai anak kuncinya gemuknya itu diangkut beberapa orang. Oh, daripada korbannya Nabi Sulaiman. Tapi sudah kada melupakan Allah, sudah tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi sudiakan yang dihebat. Nah, hanya sedikit sudiakan sudah kada ingat lagi Allah Ta'ala. Buktinya kada Allah Ta'ala baru sembahyang, baru ada, ya. Nah, baru puasa, baru ada, baru datang, baru ada. Itu buktinya. Buktinya. Kalau Nabi Sulaiman, beberapa budak simpanan tempat penyimpan harta sini. Tapi tetap hati sini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih akan kerajaan. Ini kalau dinomori yang nomor 4 menyebabkan hati itu lari ada ingat Allah. Yang keempat, kasih akan kerajaan, artinya mencintai akan pangkat kedudukan. Nah, kerajaan itu maksudnya pangkat atau kedudukan. Nah, mau sih supaya berpangkat, supaya berkedudukan tinggi, itu hanya. Nah, otomatis artinya itu lawan pangkat. Nah, itu mencintai, yaitu kerajaan maksudnya pangkat atau kedudukan. Ini ada kisah, nah, kisah guru Bahari, ya. Orang itu jadi guru membantu, hanya sehari-hari diangkat guru membantu. Asalnya dia kuitan foto akas jadinya untuk bahaya. Imbas sudah diangkat guru membantu, ada mau lagi dijauh. Nah, hari ini diangkat jadi guru membantu, datang ke rumah. Jam berapa tuh? Dengan nyawati. Nah, jangan mungkin jangan buitan kita ada mendaftar anak-anak nyari ya. Jam berapa tuh? Udah kamar itu. Coba aja untuk cara kita nyari lagi. Mungkin karena kita ada mendaftar. Penyalin lagi ketiganya. Jam berapa tuh? Jam 12. Akas. Jam berapa roh? Nah, jangan buitan itu coba abahnya di roh. Nah, jangan buitan lagi jujur lah. Anakku hari ini diangkat guru membantu, tapi belum jam gaji lagi. Nah, jadi lagi. Jam berapa roh? Akas jam 12. Akasnya nah, ini mencintai pangkat kemuliaan. Ada melalui sekali mau lagi disambat berikan untuk
mungkin disambat buruk orang padahal itu apa rusak roh rusak sekarang. Kenapa nggak disambat untuk pada buruk kan? Nah itu ternyata cinta pangkat atau kado oke, sekedar lain bahaya. Nah, jadi bila mencintai pangkat atau kedudukan, otomatis hatinya kepada Allah, hatinya lari lawan Allah. Dan yang kalinya dan kasih akan pakaian dan kasih artinya kasih mencintai akan pakaian. Nah di hatinya pakaian aja kayak apa? Hari supaya pakaian hanya harus akan tinggalan orang itu aja di hatinya kan. Mau bosan sangkar supaya kawan tukar pakaian. Nah supaya berubah terus pakaiannya itu hanya di hati. Berarti otomatis hatinya lupa lawan Allah. Ini yang kelima menyebabkan orang itu lari hatinya lawan Tuhan. Yang kelima kasih atau mencintai akan pakaian. Nah, pakaian udah berganti-ganti terus, ya kan? Nah, pakaian udah berganti-ganti terus nih. Jadi berusaha ada tahu lagi orang-orang supaya ada kawan ganti pakaian jangan kawan jangan dengan setiap bulan berganti harus pakaian itu jadi ada pikiran kita. Ada lagi ingat kawan Allah, ada ingat lagi. Nah, yang kelima menyebabkan tadi ini. Dan kasih dan karena kasih akan perempuan, kasih akan perempuan, makanya pemilih, tapi kalau bertanggung jawab, jangan bertanggung jawab kan bisa apa? Nah, kan kita apa sebagai kita orang merdeka itu boleh sampai 4 orang kita begini ngumpul jaringan, nah itu boleh. Tapi dengan syarat kita itu mampu dan hadir boleh, ya kan? Nah kalau Nabi itu sampai 9 boleh memaduakan istrinya, itu khusus Nabi Rasulnya lah. Nah kita boleh ngerti. Tapi ada orang melihat di YouTube di TV berapa? 10. Ada juga ada lebih pada 10. Nah, siapa? Ada boleh kita lebih pada mana boleh. Terus ya Nabi aja Rasul boleh sampai 9 memaduakan istrinya. Itu yang pertama tadi kasih akan perempuan. Nah tadi ada kasih akan apa tadi pakaian, itu yang kelima. Yang keenam yaitu kasih akan perempuan dan kasih akan isi rumah. Yang ketujuh menyebabkan tadi ketahuan Tuhan yang ketujuh kasih atau mencintai akan isi rumah. Nah supaya isi rumah aja yang dihadiahkan kayak apa orangnya supaya berisi kayak orang juga deh. Lalu berusaha tuh sembarangan aja kan. Ada orang-orang asal dapat duit supaya kita tahu mengisi rumah, perawat rumah. Itu hanya dipikirkan. Nah berarti orang itu otomatis hatinya itu melakukan dalam Allah Taala. Kan disuruh ingat terus. Nah ingat terutama kita harus ibadah. Nah kalau wali-wali itu bahaya buahnya kan di luar lagi di luar di dalam ibadah atau di luar ibadah tetap kita ingat Allah Taala. Itu wali-wali. Nah wali itu sudah diberikan Allah ilmu makrifat. Nah kita orang awamnya belum diberikan ilmu makrifat. Nah ada kawan ingat 100% itu kata kawan banyak pada ingat pada ingatnya, banyak pada ingat pada ingatnya. Contohnya kita dapat sembahyang hati mahayabang, mahayabang suka kali ingatan. Nah ada ingatan Allah, padahal kita sembahyang itu menyembah Allah aturannya sembahyang itu sama dengan kebaikan Allah Taala. Mengingatkan pertolongannya atau mengingatkan anugerahnya. Nah kita kawal daripada kawal sembahyang dan kasih akan kerajaan dan kasih akan kenyang dan kasih akan kenyang. Ini ada 8 menyebabkan lari hati kepada Allah, yaitu kasih
akan kanya artinya suka kanya, artinya aparat itu kada ada laparnya, yang terus ada aja kan dimakan. Ada sawah lapar lagi ada pulang dimakan, ada sawah lapar ada pulang dimakan. Nah, ada nabi kita lapar terus hanya makan, lapar makan pulang sedang kanyangnya, ada lipat kanyangnya nyaman lipat rasa nikmat rasanya makan tuh nyarapan nyar makan. Nah makan pulang ada lipat kanyang sedang kanyangnya nyaman rasanya, rasa nikmat rasanya. Abon anyang masih makan ada rasa nikmat makan tuh kayak masih kanyang lagi. Ada nabi kita riwayatnya sini lapar dahulu ajar makan, haus dahulu ajar minum. Itu nabi kita ini belum haus lagi belum haus minum. Nah lalu ada merasa nikmat, nah makan minum itu ada merasa nikmat rasanya. Ya, jadi yang kedelapan tadi kasih akan makan, artinya suka makan. Maksudnya kada lapar lagi makan, kada lapar makan. Kadang-kadang makannya ada di sini ambil langsung minum. Ujar Nabi bilang makan kalau bismillah itu diumpati syaitan, kalau makanan ini masuk ada berkat. Syaitan bermakan. Nah misalnya kita pengelolaan buai makan ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, panangahan disuruh baca bismillah, atau sudah nonton disuruh baca bismillah supaya syaitan kada obat makan. Bila panangahan atau untuk makan sudah lain pada baca bismillahnya pada biasa banyak bacaannya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Pengelolaan kalimat dimakan kada ingat bismillah pengelolaan makan. Pengelolaan minum pada ingat bismillah, sudah separuh makan hanya astagfirullah. Pada ingat dimulai baca bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sudah tutup mereka ya ingat astagfirullahaladzim, baca bismillahnya pengelolaan makan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah itu bacaannya kan gawian-gawian yang kita bahas, ada makan minum aja. Nah, bila bergawian kepada ingat pengulangan, nah, bismillah awalahu wa akhirahu. Karena bila ada bismillah, nah pengulangan bergawian itu ada berkat, apa yang kita gawe itu ada berkatnya. Nah, bila makan tadi, nah makan minum bismillah itu syaitan dapat makan obat minum, lalu ada merasa nikmat makan itu. Nah, karena syaitan dapat kita makan. Nah jadi yang ke-8 tadi menyebabkan lari hati kita atau lupa kepada Allah, yaitu kasih akan makan, maksudnya ketujuh makan. Nah belum lapar makan lagi. Nah itu maksudnya adalah. Nah ini yang keberapa tadi? Yang ke-8. Dan kasih akan tidur. Yang ada nomor pada sini. Ini belum bicara nomor ini. Ada nomor di sini ada. Dan kasih akan tidur. Artinya ketujuh uring aja. Nah uring aja. Ya kan? Ada bosan lagi kan? Nah ada rasa bayar berusaha aja uring aja. Ada bagus juga kan? Nah jadi orang banyak goreng, mencintai goreng itu otomatis hatinya lupa lawan Allah atau lagi hatinya lawan Allah. Yang kita tuh disuruh goreng oleh Imam Ghazali dalam sehari yang semalaman itu 8 jam, jangan lebih jangan kurang 8 jam. Nah 8 jam sehari semalaman, jangan kurang, jangan lebih 8 jam. Nah goreng kita jadi kebanyakan goreng kada bagus, sedikit goreng kan kada bagus juga ya kan. Nah bisa jaringnya kan ada goreng halo kepala ya kan sedikit gorengnya. Nah jadi Imam Ghazali jangan kurang jangan lebih satu 8 jam. Nah goreng kita itu 8 jam. Dan
bagi tiap-tiap itu delapan tadi kan, delapan kualitas tadi. Nah, menyebabkan lari kepada Allah Ta'ala itu yaitu ke-9. Nah, 9 macam yang menyebabkan kita lupa lawan Allah Ta'ala. Orang 9 dari baik. Nah, kasih akan kenyang dan kasih akan tidur. Artinya ketujuh banyak goreng. Dan bagi tiap-tiap satu daripada 9 macam lali tadi beberapa cabang amat banyak. Jadi setiap cabang dari dalam 9 tadi itu ada lagi cabangnya. Setiap 9 perkara lali tadi menyebabkan lali itu ada lagi beberapa cabang. Ada lagi beberapa cabang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam